Emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini gitu. Pak Suhadi, Anda siapa? Loh, saya warga negara. Ya, warga saya negara, saya dihukum dalam konteks ini gitu loh. Anda mengatakan saya siapa? Anda siapa? Loh, saya udah bilang tadi saya warga negara. Saya tahu Anda. Ya. Ambil jalur hukum. Apa Iya, yang Anda tidak puas dalam konteks ini? Barreskrim tidak Parameternya bukan lagi. Oh, tanggapan saya itu framing ya. Karena apa yang dilakukan oleh Mabes Polri itu uji identik tidak identik. Jadi secara ilmiah ya, terminologi identik itu bukan otentik. Kalau otentik itu menguji keaslian seperti menggunakan metode carbon 14 dating analysis untuk mengetahui usia kertas, terus ink dating analysis untuk mengetahui penanggalan atau waktu pembuatan tinta dan reaksi-reaksi kimia yang ada di tinta tersebut, produksi apa, dari perusahaan apa, itu kan harus diketahui ya. Apa yang diterangkan oleh Dirtipidum Mabes Polri kemarin itu uji identik, berarti itu uji komparasi, uji perbandingan yang memerlukan objek yang perlu dibandingkan. Jadi output dari uji identik itu bukan otentik atau asli, tetapi ya identik gitu loh. Yang palsu dibandingkan dengan yang palsu itu juga identik. Baik, jadi identik dan otentik itu beda ya, Pak? Dalam apa namanya pengumuman dari Barreskrim kemarin sore. Oke. Jadi menurut saya sih kalau Pak Rismon dan kawan-kawan menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri itu atau Barreskrim itu tidak sesuai atau katakanlah masih ada kekurangan dan lain sebagainya dan dianggap tidak kredibel, itu wajar. Karena kenapa? Ya kan dia mempunyai akibat setelah kejadian ini gitu, ya. Kalau saya sebagai seorang praktisi gampang kok, ya. Kita kan mempunyai hukum positif. Hukum positif kita itu apa? KUHAP. KUHAP itu mengatur tentang apa aja? Tentang kepolisian di dalam persoalan ini. Kepolisian itu apa aja di dalam persoalan hukum acara. Hukum acara itu mengatur yang namanya penyelidik dan penyidik, ya. Itu hukum acara kita kok, dan itu hukum positif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa oh ada ini, saya udah bilang tadi, kalau Pak Rismon apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya, Mabes Polri dalam konteks ini, Barreskrim, akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan otentik itu semua. Sedangkan saya sudah berkali-kali di podcast juga saya udah ceritakan apa sih yang disebut atau dinamakan sebuah perbuatan pemalsuan. Itu sebetulnya kan sederhana, ya. Kepalsuannya itu di mana? Ya, dokumen pemalsu yang dianggap palsu itu mana? Terus pembanding yang dibawa-bawa oleh Pak Rismon yang mana? Sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh. Kan cuma di media dan lain sebagainya, oh ini palsu dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pernah lihat. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Kan Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran tentang kepalsuan tadi. Suhadi. Sebentar, saya mau ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar, ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak nih. Baik, Pak. Ya itu dulu.
Oke, Pak Suhadi, langsung saya ke Bang Rismon. Bang, tadi palsunya mana Bang? Pembandingnya apa? Mungkin itu kira-kira poin dari Pak mana buktikan, tunjukin. Suhadi. Silakan Bang Rismon. Ngomong aja gitu loh. Ya, Bang Rismon. Saya menjawab dulu Pak Suhadi ya. Yang saya mengunjungi sendiri apa yang disebut dengan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, saya meraba, saya menyentuh, memoto ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern dengan teknologi cetak yang sangat modern yang tidak ada tahun 1985. Mengingat catatan evolusi teknologi pada saat itu atau sembarang hardware ya, technological evolution itu catatannya jelas gitu. Jadi dari lembar pengesahan skripsi tersebut ya, saya analisa menggunakan AI atau deep learning, maka saya temukan font identification berupa Times New Roman dengan algoritma penjajaran yang sangat sempurna yang tidak mungkin dilakukan dengan hand press atau letter press di zaman itu. Kalau ada di zaman itu, mengapa sangat futuristik? Ya, sama dengan ketika kita menggunakan Microsoft Word 2025. Apakah seindah itu tahun 1985? Yang kedua, ya, dari penjelasan Pak Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, terkait dengan lembar pengesahan skripsi tersebut, ya, pengujiannya hanya dikatakan adalah dengan meraba, dirasakan ada cekungan, ya, maka itu adalah disimpulkan menjadi letter press, produk dari letter press atau hand press. Bagaimana mungkin pengujian seperti itu baru disandingkan dengan pengakuan dari pemilik dari percetakan? Apa yang kita inginkan adalah ya, uji autentikasi, ya tadi itu paper dating analysis untuk menguji yang penanggalan atau waktu pembuatan dan serat kertas khususnya lembar pengesahan skripsi dan ijazah. Kapan itu diproduksi, jenis tintanya apa saja, apa rumus-rumusnya, produk dari perusahaan apa, tahun berapa diproduksi. Jadi bagi saya penjelasan Dirtipidum kemarin hanya menjelaskan identity, keidentikan antara barang A dengan barang B, tidak membuktikan keotentikan kapan diproduksi itu ijazah, tahun berapa, dan lembar pengesahan skripsi. Masyarakat tidak bisa terima hanya karena diraba begitu, ya, lembar pengesahan diraba, dirasakan ada cekungan, baru langsung disimpulkan bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Itu bukan metodologi SCI, Scientific Crime Investigation. Kalau Scientific Crime Investigation itu minimum ada 3. Yang pertama, metodenya apa? Tidak pernah dijelaskan kemarin oleh Dirtipidum. Apa metode yang mereka gunakan dalam perbandingan untuk menguji keidentikan? Tidak ada. Yang kedua, prosedur untuk melakukan metode tersebut. Tidak ada. Mereka mengakui bahwa laboratorium mereka terstandarisasi internasional. Tidak ada prosedur melaksanakan metode itu. Yang ketiga, output dari variabel keluarannya apa? Ya, dalam SCI, ya, Scientific Crime Investigation yang berbasis scientific science, ya, output itu tidak kualitatif, tetapi kuantitatif. Ya, nilainya adalah persentase, angka, atau apapun, tetapi dalam angka, kuantitasasi, identik itu kualitatif. Pertanyaannya kepada Dirtipidum, saya pertanyakan, identik itu berapa persen? Metodenya apa saja? Perlakuan untuk melakukan prosedur terhadap metode itu apa? Kita perlu technical report. Harusnya CPUA sebagai lapor baik Bang Rismon. Technical report. Ya, kita dapat poinnya Bang Rismon. Apa yang izin Bang Rismon, saya ke Bang Firmanto. Bang Firmanto, silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rismon, silakan. Bagaimana Anda melihat dampak dari putusan dan nantinya ada beberapa challenge ke depan karena kita tahu ada pelaporan juga terkait dugaan ini di beberapa tempat, Pak, termasuk Polda Metro Jaya. Pak Suhadi. Baik. Kalau saya sebagai orang yang sebagai penasihat sebagai praktisi dalam hal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri atau Bareskrim itu sudah selesai, sudah final. Ya, segala bentuk keputusannya itu sudah mengikat. Jadi nggak bisa diganggu gugat lagi sepanjang memang putusan itu nggak ada yang mengganggu gugat. Karena secara hukum Polri itu adalah lembaga negara kok yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, termasuk mengadakan menguji ke lab dan lain sebagainya, menguji yang lain-lain sebagainya. Itu kewenangan dari Polri.
gitu ya. Jadi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim itu sudah selesai, sudah nggak ada perlu lagi yang diperdebatkan menurut saya. Dan sekarang dengan keadaan yang seperti ini, di mana keadaan ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, berarti proses yang ada di Polda itu harus jalan, ya harus ditindaklanjuti, dan semua orang harus tunduk kepada langkah-langkah hukum yang sudah dikerjakan oleh Polri. Jadi kalau kita masih merasa keberatan dan sebagainya, ini negara hukum, Bung. Jadi kalau kita mengatakan masih kurang ini, tadi sudah jelas kok yang apa diteliti oleh Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim, itu jelas sekali kok yang diteliti itu apa. Ya, tulisan tangan, tinta, kertas, itu sudah dicek. Kalau Anda mengatakan masih belum ini, apapun yang dilakukan oleh Mabes Polri nggak akan pernah selesai. Makanya puncaknya apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri, ayo semua kita hormati kok. Ya, jadi kalau berbicara tentang harus begini, emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini gitu. Pak Suhadi, Anda siapa? Loh, saya warga negara. Ya, warga negara, saya dihukum dalam konteks ini gitu loh. Anda mengatakan saya siapa? Anda siapa? Loh, saya udah bilang tadi saya warga negara. Saya menghormati segala keputusan hukum yang sudah dilakukan oleh Barreskrim. Saya membuktikan. Jadi kalau Anda nggak puas dan lain sebagainya, bukan teriak-teriak, tapi ambil jalur hukum. Tahu Anda? Ya. Ambil jalur hukum. Apa yang Anda tidak puas dalam konteks ini? Parameternya bukan lagi teriak-teriak, Anda bilang. Hormati segala keputusan hukum itu. Jadi kalau orang seperti ini nanti, ini kapan negara ini bisa selesai, Pak? Oke. Baik. Giliran saya. Ya, Bang Rismon silakan. Ya, silakan. Iya, Barreskrim ya berhak untuk menguji. Tetapi ingat Pak Suhadi, ya, kebenaran ilmiah secara absolut tidak dimiliki oleh Barreskrim. Ya, hasil forensik. Letak absolutnya di mana? Coba saya mau tanya dulu. Sebentar, saya ngomong dulu. Itulah kebenaran ilmiah. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Ya, kebenaran ilmiah harus bisa di-challenge oleh orang lain. Kalau reliable, trustworthy, maka ya objek yang diteliti dan diuji harus siap dibandingkan dengan peneliti lain, laboratorium lain. Kasus Jessica Wongso, Barreskrim Polri memanipulasi barang bukti digital, pakai Rexo, pakai software gratisan, gitu loh. Dari kantor Otto Hasibuan itu apa saja, itu ide saya analisa. Barreskrim tidak punya kebenaran absolut terhadap ilmiah. Ingat itu Pak, harus bisa di-challenge. Makanya harus kita uji di pengadilan. Baik, gitu loh. Bang Rismon. Bukan selesai di sini. Berarti kalau memang seperti itu, Anda bilang kita nggak perlu lagi ngoceh-ngoceh di sini persoalannya. Kebenaran ilmiah. Ya? Anda tidak tahu yang di Polda, ya langsung pengetahuan saya Anda tidak tahu. Oke, Bang Rismon. Anda bisa mengatur saya. Iya. Loh, saya nggak mengatur. Anda yang tadi Anda bilang saya kurang ini, ada ini yang perlu ini. Polri sudah bekerja secara maksimal. Iya, Polri ya, dengan cara membandingkan ijazah yang ada, apalagi yang kurang. Gitu loh. Kapoldanya Tito Karnavian. Baik. Bang Rismon. Itu saya buktikan ada di metadatanya. Gitu loh. Dari kebenaran absolut terhadap ilmiah itu tidak mereka miliki, harus kita challenge di pengadilan. Baik. Dan apa yang mereka uji itu kan cuma sebatas keterangan. Saya belum lihat technical reportnya, laboratorium reportnya. Itu loh. Bukan selesai sampai di sini, kita challenge di pengadilan. Itu loh. Bang Rismon, izin Bang Rismon ya. Anda siap dengan konsekuensi kalau lanjutan kasus ini, Bang? Karena kita tahu tadi ada untuk sementara ada hasil seperti ini, Bang. Saya siap, Pak. Gitu loh. Ya, saya siap. Saya memahami technological evolution. Ya. Ketika saya mahasiswa, saya mau menggunakan IBM AT, IBM XT, outputnya, hardware-nya, software-nya, produknya bagaimana. Apalagi ini kan ditertawakan dunia. Di situ kan lembar pengesahan ada. Di depan dipertahankan Dewan Penguji. Terus di situ ada titik-titik kosong. Bagaimana merekonstruksi titik-titik kosong yang sangat rapat tersebut kalau nggak pakai digital? Nggak mungkin itu pakai hand press atau letter press. Dan itu harus direkonstruksi nanti di pengadilan. Bagaimana membuat lembar pengesahan skripsi seperti itu secara hand press atau letter press. Jadi Bang Rismon siap dengan konsekuensinya ya Bang ya? Ya Pak.